Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivoni Oktamia Anderson akan menjelaskan mengenai sistem informasi laboratorium. Yang pertama itu ada konsep dan kata pengantarnya, pengantarnya. Yang mana sistem informasi ini terdapat dari dua kata. Yang pertama itu sistem, lalu kemudian informasi. Sistem ini merupakan sekumpulan unsur atau elemen kegiatan yang saling terpadu dan bekerja satu sama lain. Kemudian ada informasi, yang mana informasi ini merupakan berita atau pesan. Kemudian dari sistem informasi laboratorium ini, terdapat 3 sistem. Yang pertama itu sistem informasi kesehatan, kedua sistem informasi laboratorium, lalu yang ketiga itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi kesehatan ini merupakan sekumpulan berita mengenai kesehatan. Kemudian informasi laboratorium ini merupakan sekumpulan berita mengenai hal-hal yang ada di laboratorium. Dan yang ketiga itu informasi manajemen, yang mana sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan, input, dan sebagai proses yang diperlukan untuk memenuhi manajemennya. Lalu ada tujuan sistem informasi kesehatan. Tujuan yang pertama itu menyediakan informasi yang dipergunakan untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang kedua itu ada menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga itu menyediakan informasi yang akan digunakan dalam perhitungan harga pokok, rekrutmen, dan lain-lain. Kemudian ada yang kedua itu langkah-langkahnya. Yang pertama itu langkah-langkah pengembangan sistem informasi. Tahap awal dari pengembangan sistem umumnya dimulai dengan mendeskripsikan kebutuhan pengguna dari sisi pendekatan sistem, rencana strategik yang bersifat makro, diikuti dengan penjabatan rencana strategik dan kebutuhan organisasi jangka menengah dan jangka panjang. Masukan input utama yang dibutuhkan dalam tahap ini mencakup yang pertama itu ada kebutuhan strategik organisasi, kemudian yang kedua itu aspek legal pendukung organisasi, dan yang ketiga masukan kebutuhan dari pengguna. Kemudian ada tahapan aktivitas pengembangan informasi. Tahapan pertama itu ada tahap perencanaan sistem. Yang kedua itu ada juga tahapan analisis sistem. Yang mana langkah-langkah dari tahapan analisis sistem ini yaitu yang pertama itu yaitu mengidentifikasikan masalah. Yang kedua understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Kemudian yang ketiga itu analis, yaitu menganalisis sistem. Yang ketiga ada report, yaitu membuat laporan hasil analisis. Kemudian yang tahap ketiga ada tahap perancangan atau desain. Kemudian tahap implementasi. Lalu ada penggunaan prototyping dalam proses sistem informasi. Ada 2 macam prototypingnya, yaitu yang pertama tipe pertama, prototipe yang nantinya akan dikembangkan menjadi sistem operasional. Bentuk ini sering disebut sebagai evolutionary prototype. Yang kedua itu ada tipe kedua, prototype yang hanya akan menjadi cetak biru atau blueprint dari sistem yang dikembangkan. Bentuk ini sering disebut sebagai throwaway prototype. Kemudian ada yang ketiga itu pemecahan masalah dalam sistem informasi laboratorium. Tahapan pemecahan masalah itu yang pertama ada usaha persiapan, yang mana pada ini tidak harus dilakukan secara berurutan karena ketiganya sama-sama menghasilkan kerangka pikir yang sama yang diinginkan. Yang mana itu yang pertama ada yang A-nya memandang suatu perusahaan sebagai suatu sistem. Kemudian yang B, mengenal sistem lingkungan, dan yang C, mengidentifikasikan subsistem perusahaan. Lalu ada yang kedua itu usaha definisi, yang mana pada usaha definisi itu kita menyadari jika suatu masalah itu ada atau akan ada. Identifikasi masalah, kemudian mempelajarinya untuk mencari solusi pemahaman masalah. Terdapat 2 langkah, yaitu yang pertama bergerak dari tingkat sistem ke subsistem, dan yang kedua itu menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan tertentu. Kemudian yang ketiga itu ada usaha pemecahan, yang mana pada ini meliputi berbagai pertimbangan alternatif yang layak atau feasible, pemilihan alternatif terbaik dan penerapannya.
Yang keempat itu ada konsep sistem informasi kesehatan nasional. Sistem informasi kesehatan merupakan gabungan perangkat dan prosedur yang digunakan untuk mengelola siklus informasi mulai dari pengumpulan data sampai pemberian umpan balik informasi untuk mendukung pelaksanaan tindakan tepat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja sistem kesehatan. Subsistem dalam sistem informasi kesehatan nasional. Yang pertama itu ada upaya kesehatan, kemudian yang kedua penelitian dan pengembangan kesehatan, yang ketiga itu ada pembiayaan kesehatan, lalu sumber daya manusia kesehatan, lalu kemudian yang ada itu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, dan manajemen informasi dan regulasi kesehatan, dan yang terakhir itu ada pemberdayaan masyarakat. Lalu itu ada manfaat sistem informasi kesehatan menurut WHO. Yang pertama itu ada membantu pengambilan keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, memantau perkembangan dan meningkatkannya. Kemudian yang kedua itu ada pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami serta melakukan berbagai perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Yang kelima itu ada konsep sistem informasi rumah sakit. Sistem informasi manajemen rumah sakit adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang disiapkan untuk menangani keseluruhan manajemen rumah sakit. Terdiri dari 10 modul, yaitu yang pertama itu ada modul unit masker reference, yang kedua modul unit registrasi dan medical record, yang ketiga itu ada modul poliklinik, keempat modul penunjang, yang kelima modul rawat inap, dan yang keenam itu ada modul gudang, ketujuh modul logistik, lalu ada juga modul apotik, modul kasir, dan yang terakhir itu modul keuangan. Keunggulannya yaitu yang pertama, semua komponen dalam sistem saling terintegrasi. Yang kedua, semua modul terhubung ke satu database dengan sistem melar dan database yang dipakai menggunakan teknologi yang biasa disebut dengan RPBM. Kemudian tampilan yang user friendly serta konsisten di semua modul. Kemudian sistem dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan serta untuk menghindari terjadinya data ganda. Kemudian ada juga kemampuan recovery system ketika terjadi masalah dalam database. Kemampuan untuk raging ke BPJS, Serup, dan Simadap, dan beberapa aplikasi dinas kesehatan. Dan yang terakhir itu ada kemampuan terintegrasi dengan tool RIS dan RIS pada rumah sakit. Kemudian ada itu materi yang kelima, konsep sistem informasi puskesmas. Konsep sistem informasi puskesmas ini terdapat pula yang pertama itu ada SP3. SP3 ini merupakan sistem pencatatan pelaporan puskesmas. Lalu ada SP2TP merupakan sistem pencatatan pelaporan terpadu puskesmas. Baru setelah itu SIMPUS, sistem informasi manajemen puskesmas, dan yang terakhir itu ada SIP, sistem informasi puskesmas. Dasar implementasinya itu yang pertama itu Permenkes nomor 75/2014 tentang puskesmas. Sistem informasi puskesmas adalah pencatatan dan pelaporan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat, yang mana pasalnya itu 1 IPMK 75/2014. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam sistem. Kemudian ada Permenkes nomor 44/2016, Pedoman Manajemen Puskesmas, yang mana sistem informasi puskesmas merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten atau kota. Dan yang ketiga itu ada Permenkes nomor 31 tahun 2019 mengenai sistem informasi puskesmas, yang menyebutkan bahwa sistem informasi puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi manajemen puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya. Kemudian ada gambaran umum SIMPUS. Yang pertama itu merupakan suatu tatanan manusia atau peralatan yang menyediakan informasi membantu manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya. Kemudian tujuan umum meningkatkan kualitas manajemen melalui pemanfaatan data SP2TP dan SP3. Informasi lain yang menunjang. Kemudian ada penyelenggaraan SIMPUS. Yang pertama itu ada sumber informasi, komponen pencatatan SP2TP atau SP3.
Kemudian ada kartu individu atau kartu RJ, ibu, TB dan sebagainya. Lalu registrasi, laporan KIP, dan family folder. Kemudian ada permasalahan dalam pelaporan. Yang pertama itu data-data dikerjakan secara manual, kemudian pengisian forum dan buku register terlalu banyak atau rumit, dan yang terakhir itu adalah sulit mencari data sebelumnya. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.